Halo teman-teman, ketemu kembali pada kelas game Concept and Design pada pertemuan ke-12 kali ini ya. Kita akan membahas 3 aspek sekaligus pada pertemuan kali ini, yaitu world atau dunia, kemudian ada karakter, dan ada juga setting tempat. Ya, jadi kemarin kita sudah membicarakan tentang cerita. Cerita tentunya akan terdiri dari 3 hal ini. Ya, maka kita akan coba pelajari ketiga aspek ini sekaligus. Saya akan bagi dalam 3 video. Setelah ini kita langsung aja membicarakan tentang world atau dunia. Video kedua tentang karakter sendiri. Dan yang terakhir adalah space ya atau place, sama aja lah kurang lebihnya. Oke, nggak berlama-lama lagi ya, kita akan lihat tentang world. Cerita dan game itu sendiri akan terjadi dalam sebuah dunia. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat dunia yang baik? Nah, kita akan lihat pada topik kali ini. Pada dunia hiburan itu ada yang dinamakan transmedia world. Ya, ini contohnya adalah Star Wars. Star Wars ini dimulai tahun 1977 dengan sebuah film. Ya, ini adalah brosur atau poster ya, posternya Star Wars pada tahun 1977. Kalau sekarang kita kenal film ini dengan Star Wars Episode 4. Ya, jadi Star Wars ini agak unik. Dia ada 9 episode. Aslinya 6 sih. Ya, aslinya 6, tapi kemudian lisensinya Star Wars dibeli Disney, lalu dikembangkan ada episode 7, 8, 9. Nah, Star Wars ini terbagi-bagi jadi trilogi. Ya. Episodenya ini ngumpul jadi 3 untuk membentuk satu arc utuh. Tapi tahun 1977 itu sebetulnya adalah arc ke-456. Ya, 456 ini jadi satu. Kemudian setelah itu dia rilis 1, 2, 3. Jadi satu lagi. Dan terakhir yang sudah kita dapat di era modern ini episode 7, 8, 9. Ya, itu jadi sebetulnya ada 3 cerita yang berbeda. Walaupun nomornya kelihatannya urut, tapi sebetulnya kisahnya adalah 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 dulu, 1, 2, 3, baru 7, 8, 9. Nah, tahun 78, setahun kemudian, itu mereka berhasil menjual action figure. Ya, karakter-karakternya, misalkan saya rada nggak inget namanya ya, Han Solo kalau nggak salah. Terus ini Princess Leia. Mohon maaf ya kalau bagi fansnya Star Wars kalau saya salah nyebut semua. Terus ada robotnya, saya lupa beneran R2 mungkin. Terus ada Darth Vader-nya sendiri. Terus ada si Chewbacca. Mungkin ya, saya lupa namanya beneran. Nah, action figure-nya ini sukses banget. Tapi merchandise bentuk lain, misalkan katakanlah kaos, terus poster, dan lain-lain, itu tidak terlalu sukses. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya, action figure karakternya ini sukses banget, tapi jenis merchandise yang lain tidak terlalu sukses. Nah, kita akan melihat bahwa Star Wars ini yang sukses itu bukan masalah karakter, ya, terus juga bukan masalah alur ceritanya, tapi yang membuat dia sukses itu adalah dunianya sendiri. Ya, dunianya Star Wars ini adalah dunia perang bintang ya, kita translate-nya. Jadi dia terjadi di masa depan yang cukup jauh ya, lalu ada perperangan antara dark side sama light side. Jadi sama apa ya, yang dark side-nya saya lupa istilahnya juga. Ya, nah dunianya itulah yang menarik para pecinta hiburan sampai akhirnya ya jadilah Star Wars ini sukses seperti sekarang. Ya, lalu action figure ini sukses juga. Kenapa? Karena dia jualan hanya karakternya aja. Ya, sementara itu kalau anak-anak main, ya kita tahu sendiri bahwa anak-anak itu biasanya imajinasinya masih kuat, ya masih berkembang dengan luas, sehingga dia bisa membuat cerita sendiri bahkan dari berbagai macam action figure yang dia miliki. Makanya action figure ini sampai sekarang pun masih mendominasi ya untuk kategori mainan. Ya, kenapa? Yaitu tadi, dengan action figure kita punya karakter, kita bisa menciptakan cerita sendiri, konflik sendiri, kemudian bahkan kita juga bisa membuat dunianya sendiri.
Nah, Transmedia World ini adalah sebuah dunia yang tentunya fantasi, ya, dan dia bisa dimasuki dari berbagai macam bentuk media. Makanya namanya trans, ya. Trans itu boleh kita katakan banyak dan manapun media, berarti dia bisa dimasuki dari media manapun. Entah dari media cetak, misalkan buku, novel, komik, bisa dari video, film, bisa dari animasi, ya, entah kartun atau 2D, kartun, animasi 3D, kemudian bisa dari mainan, bisa juga dari game, ataupun dari bentuk-bentuk yang lain. Jadi produk yang diciptakan itu adalah dunia. Nah, itu dari sisi film sih. Kalau dari game ada nggak ya? Ada, nggak usah khawatir ya. Contoh yang sukses adalah Pokemon. Ide awalnya itu muncul tahun 91, tapi baru terrealisasi tahun 96 dengan game pertamanya Pokemon Red and Blue untuk Game Boy. Kemudian tahun berikutnya muncul animenya, ya, film animasi 2D-nya. Tahun 98 ada Pokemon The Movie. Terus tahun 99 ada collectible card games yang sampai sekarang tetap digemari, bahkan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya kartunya ya. Dan seterusnya. Jadi Pokemon ini sudah menjadi satu buah transmedia sendiri yang berangkatnya dari game. Nah, ada beberapa properti dari sebuah transmedia world. Ya, yang pertama itu adalah powerful. Maksudnya gimana? Sebuah dunia transmedia yang sukses ya itu biasanya punya pengaruh kuat. Bahkan mereka biasanya berhasil menciptakan yang namanya hardcore atau diehard fans. Ya, yang fansnya bener-bener ngefans banget sama sebuah transmedia world-nya itu, bahkan dia bisa bela mati-matian kalau diserang sama katakanlah dengan fans yang lain ya. Nah, fantasi pada transmedia world ini kadang-kadang pendek, tapi sekalipun fantasinya pendek atau ceritanya pendek, itu efeknya bisa jangka panjang. Ya, efeknya gimana? Nah, kita sebagai penikmat hiburan itu bisa dalam tanda kutip lari ke dunia transmedia ini, ya entah media apapun, sebagai dunia yang bisa kita kunjungi waktu kita butuh istirahat secara mental, ya butuh refreshing. Ya kita biasanya akan cenderung lari ke dunia yang kita sukai. Nah, itu namanya powerful. Kemudian properti kedua namanya long-lived. Dunia transmedia yang sudah solid itu biasanya sudah dikembangkan bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Dan ini ada yang berlanjut juga. Ya, contoh Star Wars. Kapan hari kita menganggap bahwa Star Wars itu sudah selesai dengan episode 1, 2, 3. Habis dibeli Disney ternyata muncul episode 7, 8, 9 dan sampingannya ya Star Wars apa ya itu Rogue ya kalau tidak salah. Belum lagi dari gamenya, ya masih banyak game yang bermunculan dan kayaknya yang megang lisensinya EA kalau tidak salah. Ya tapi masih ada gamenya sampai sekarang. Nah bayangkan dari tahun 77 sampai sekarang 2021 hampir 50 tahun ya. Kemudian apalagi ya contohnya misalkan Lord of the Rings deh ya Middle Earth ya itu bahkan si J.R.R. Tolkien kan mengarangnya kalau nggak salah tahun 40-an ya 40-an 50-an walaupun beliaunya sudah tidak ada tapi media-medianya ini masih diteruskan sama anaknya ya Christopher Tolkien kalau tidak salah dan masih dirilis beberapa game pun akhirnya terinspirasi dari dunianya Tolkien ini, Middle Earth, sampai sekarang masih ada yang rilis. Ya, walaupun katakanlah ada yang hanya terinspirasi, kemudian mengembangkan sendiri dengan panduan dari asosiasinya apa ya namanya saya lupa. J.R.R. Tolkien punya sebuah asosiasi sendiri yang ngurusin masalah lisensi. Ya, jadi kalau kita mau membuat cerita yang berdasarkan kisah di Middle Earth itu kita harus minta persetujuan dari mereka. Ya, itu masih ada. Kemudian properti yang ketiga itu adalah evolve over time. Transmedia world ini akan berevolusi seiring dengan jalannya waktu. Jadi dunianya transmedia itu tidak statis, tidak diam gitu aja,
tapi akan selalu berkembang. Ya, contohnya Star Wars lah paling gampang. Nah, kita akan melihat bagaimana ciri-ciri Transmedia World yang sukses. Ya, kita bisa mengambil kesimpulan dari sana untuk bisa membuat satu di dunia sendiri dan bisa juga kita siapkan untuk menjadi sebuah Transmedia World. Nah, kalau mau sukses, kita akan lihat berbagai macam pengalaman dari Transmedia World yang sudah sukses. Mereka punya keuntungan atau ciri-ciri seperti ini. Ya, yang pertama itu ada kecenderungan mereka berakar pada satu medium aja, walaupun namanya transmedia. Ya, tapi dasarnya itu selalu berawal dari satu medium, dan itu kuat sekali pengaruhnya. Contoh, DC Universe itu dari komik, Star Wars datangnya dari film, Pokemon kita tahu dari game, Transformer itu dari mainan, Lord of the Rings berangkatnya dari novel. Ya, tapi kemudian mereka meluas, ya, bisa ke film, bisa ke game, bisa ke action figure, bisa ke toy, dan seterusnya. Kemudian ciri yang kedua itu adalah intuitif. Dunia transmedia yang sukses biasanya, ya, walaupun tidak semua, ya biasanya itu tidak perlu penjelasan dari pembuatnya. Ya, jadi contohnya gini, dari DC Universe ya, ada ceritanya Batman sendiri dulu, ya kemudian ada Superman juga sendiri. Nah, awalnya mereka ini nggak dirancang untuk berbagi dunia yang sama dengan superhero yang lain bahkan. Ya. Tapi kemudian pembacanya komik ini baca komiknya satu persatu, Batman sendiri, Superman sendiri, superhero yang lain sendiri. Lalu lama-lama mereka menyimpulkan bahwa loh ini aslinya para superhero ini itu tinggal di dunia yang sama kayaknya. Ya. Nah, maka ini dimanfaatkan, lahirlah yang namanya DC Universe. Oke, ciri yang ketiga, mereka pasti punya satu individu kreatif ya yang mengembangkan transmedia world tersebut. Ya, jadi kebanyakan dunia transmedia itu hanya satu orang saja yang menciptakan, ya Walt Disney dengan Disney sendiri. Lalu dari Nintendo ada Shigeru Miyamoto, terus Star Wars itu George Lucas, Lord of the Rings, Middle Earth itu J.R.R. Tolkien, kemudian Harry Potter itu dari J.K. Rowling ya, dan seterusnya. Lalu Transmedia World yang sukses itu akan memfasilitasi penyampaian berbagai cerita. Maksudnya gini, jadi Transmedia yang sukses itu alur ceritanya jarang cuma satu, ya tapi ada beberapa alur cerita. Ya, nah kalau alur ceritanya banyak, ya dan ini kita ndak atur dengan hati-hati, para penikmat hiburan yang baru mau masuk ke Transmedia World tersebut bisa jadi akan kebingungan ketika memasuki sebuah alur cerita. Terutama kalau alur ceritanya ini bersinggungan dengan satu sama lain. Ya, jadi kita harus merancang supaya Transmedia World kita itu alur-alurnya itu berkesinambungan, ya ada relasi dengan alur yang satu dengan alur yang lain, tapi hindari berpotongan terlalu banyak. Jadi mungkin disebutkan awalnya bahwa kisah ini terjadi setelah kisah yang lain, seperti itu, kisah yang sebelumnya, ya. Atau kisah ini terjadi di antara dua buah kisah yang lain, itu masih tidak masalah. Ya, tapi kalau jalannya barengan, nah itu biasanya akan lebih sulit untuk dimasuki. Ya, kalau kita berhasil membuat alur cerita yang berkesinambungan dan punya relasi, ya, kita masih menciptakan ruang kosong untuk kisah yang baru, dan kita bisa memudahkan siapapun yang baru memasuki transmedia tersebut untuk bisa mengisi kekosongan tersebut. Atau bahkan mulai mencari-cari alur yang lain ini apa ya? Ya katakanlah dia masuk tidak sengaja ternyata alurnya di tengah-tengah. Ya kemudian waduh ini alurnya kok menarik sekali ya. Maka dia akan berusaha sendiri untuk mencari alur-alur yang lain. Nah, kemudian Transmedia World yang sukses itu masuk akal untuk dimasuki dari media manapun. Ya, ini bareng dengan poin sebelumnya.
Jadi karena kita punya banyak media dan bisa jadi ada banyak alur di sana, ya sebuah transmedia itu harus bisa menjelaskan dunianya dari media manapun. Ya contoh transmedia world yang sukses itu Pokemon, kita bisa masuk dari game, bisa masuk dari animenya, ya bisa masuk dari komik, atau kita bisa masuk juga dari CCG. Ya, walaupun kalau di CCG sedikit tersamar karena di CCG kita cuman bisa lihat kartu Pokemonnya aja, monsternya aja. Tapi ceritanya kita nggak tahu, ya kan? Ceritanya kita harus masuk entah dari game, dari anime, dari film, atau dari komik, ya. Nah, ada satu transmedia lain, The Matrix, ya. Ini contoh yang kurang baik, ya dia nggak bisa memenuhi masuk akal dimasuki dari media manapun. Ya, kenapa? Nah, The Matrix ini kan ada 3 film. Ya, The Matrix sendiri, kemudian saya kok lupa yang kedua Reloaded, yang ketiga lupa Revolution kalau nggak salah. Ada 3 alur yang semuanya berkesinambungan satu sama lain. Nah, kemudian si Wachowski bersaudara ini kepingin melebarkan kisahnya The Matrix ini ke media yang lain. Yang dia tempuh pertama kali adalah ke game. Ya, jadi The Matrix itu punya game Enter the Matrix sekitar tahun 2004 kalau saya tidak salah ingat. Ya. Nah, sayangnya si Wachowski bersaudara ini memutuskan bahwa filmnya ini bukan filmnya, gamenya ini jalan paralel ceritanya dengan film. Ya, sehingga diharapkan orang-orang yang belum nonton filmnya The Matrix Reloaded tapi main gamenya dulu itu akan penasaran. Ini ceritanya apa sih? Kok seperti ini? Nah, jawabannya ada di film The Matrix Reloaded. Ya, cuman sayangnya karena jalannya paralel gini, ya bisa jadi orang yang masuk ke gamenya duluan itu malah bingung sendiri. Ini maksudnya apa sih? Tiba-tiba kok kita masuk dalam sebuah konflik, nggak ada penjelasan sama sekali, ya nggak dijelaskan latar belakangnya apa, pokoknya tiba-tiba konflik dan harus jalan gitu aja. Ya, itu malah membingungkan bagi orang yang baru masuk ke transmedia tersebut. Ya, jadi yang nggak nonton filmnya itu malah bingung sendiri main gamenya. Ya, terus ada gamenya lagi yang latar belakangnya Neo, saya lupa judulnya, itu ya nggak terlalu sukses. Ya, sampai akhirnya kemudian eh, The Matrix ini melebarkan ke animasi, ada animasi 2D-nya, ya Animatrix. Nanti coba dicari kalau memang ada yang tertarik dengan dunianya The Matrix. Ya, dan sampai sekarang kita belum mendengar film keempat. Ya, kapan hari sempat ada rumornya tapi belum terwujud sampai sekarang. Nah, poin berikutnya tentang dunia transmedia yang sukses itu seringnya tentang discovery atau penemuan. Ya, dunia yang isinya discovery ini gampang sekali kita masuki dari media manapun. Ya, entah discovery apapun itu, misalkan menemukan dunia imajinasi yang baru, menemukan sebuah karakter yang berkesan, ya, menemukan sebuah konflik yang mungkin tidak pernah terpikirkan terjadi di dunia nyata, menemukan teknologi yang baru, ya, menemukan dunia fantasi yang baru, dan seterusnya. Dan yang terakhir, transmedia world yang sukses itu biasanya berhasil memenuhi keinginan para penggemar atau pencari hiburan. Ya. Nah, pemain game itu biasanya tidak akan susah-susah untuk berimajinasi sendiri, ya karena tidak semua pemain itu punya kemewahan untuk bisa mengembangkan imajinasinya, terutama kalau waktu kita terbatas. Ya, sehingga kita biasanya tidak akan susah-susah untuk berimajinasi sendiri, ya. Kecuali kalau dunianya ini bisa menawarkan atau memenuhi keinginan kita yang paling dalam. Ya, tiap orang pasti punya sebuah keinginan yang paling dalam. Ya, entah itu jadi superhero, entah itu bisa jadi penyihir, ya bisa mengeluarkan magic, entah eh, hidup di dunia utopia, ya di teknologi masa depan, dan seterusnya. Nah, kalau Transmedia World itu bisa menawarkan itu, maka pemain akan masuk ke sana dan menjadi terikat dengan dunia tersebut, dan biasanya dia akan
memiliki keinginan untuk terus berimajinasi di sana, secara sukarela, tanpa harus memaksa dirinya. Nah, itu adalah ciri-ciri transmedia world yang berhasil. Nah, tapi tentunya kita tidak bisa menciptakan dunia gitu aja, ya. Dan walaupun ada cerita, tentunya dunia itu ditinggali oleh penduduk. Dan penduduknya ini biasanya yang juga menarik perhatian dari penggemar hiburan. Nah, penduduknya sebuah dunia itu apa? Karakter. Ya, karakter kita akan bahas pada video berikutnya. Jadi, jangan kemana-mana dulu ya.